Jadi manajer baru Andoni Iraola tak berani janjikan gelar juara untuk Liverpool. Andoni Iraola mengomentari seputar ekspektasi besar pada dirinya seusai ia resmi diperkenalkan sebagai manajer baru dari Liverpool. Pelatih asal Spanyol itu enggan menjanjikan gelar juara untuk si merah. Iraola sendiri tidak mau berjanji bahwa dirinya pasti memenangi trofi juara bersama Liverpool karena ia menyadari betul tidak akan mudah untuk bisa memenangkan trofi juara pada saat ini. Namun ia berjanji akan mengerahkan segenap kemampuannya agar bisa membantu Liverpool mendapatkan hasil yang terbaik di masa jabatannya. Hansi Flick setuju transfer dari Bernardo Silva. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Hansi Flick kini telah menyetujui transfer dari Bernardo Silva. Langkah itu membuat peluang Barcelona untuk bisa mendatangkan pemain berusia 31 tahun tersebut semakin terbuka. Bernardo Silva akan berstatus sebagai pemain bebas transfer, dan situasi ini memungkinkan Barcelona mendatangkannya tanpa harus membayar biaya transfer. Laporan yang sama menyebutkan Bernardo Silva juga bersedia menerima gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan saat ia bermain di ajang Liga Premier Inggris. Hal tersebut membantu Barcelona dalam mengatasi keterbatasan finansial mereka. Pemain muda Real Madrid mendadak dipanggil tim nasional. Tim nasional Spanyol membuat kejutan menjelang Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya menetapkan daftar 26 pemain untuk turnamen tersebut. La Roja kini memanggil striker muda Madrid yakni Gonzalo Garcia. Pelatih Luis de la Fuente memasukkan nama Gonzalo ke dalam skuad untuk pertandingan persahabatan melawan Irak. Laga ini menjadi momen spesial bagi Gonzalo karena membuka peluang menjalani debut bersama tim senior. Kesempatan itu hadir setelah sejumlah pemain utama tidak terlibat dalam pertandingan persahabatan tersebut. Manchester City berencana tuntut capres Real Madrid usai sebut-sebut nama Haaland. Calon presiden Madrid yakni Enrique Riquelme menjanjikan kedatangan dari Erling Haaland yang mengklaim tinggal mengaktifkan klausul rilis bomber dari Manchester City tersebut. Dan pernyataan ini membuat klub Manchester City tak terima. Klub asal Inggris tersebut mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap calon presiden dari Real Madrid tersebut. Cerita-cerita yang telah diusung dari Spanyol terkait masa depan Erling Haaland tidaklah benar. Tidak ada peluang itu terjadi dan tidak ada klausul kontrak yang memungkinkan hal itu terjadi, ujar pernyataan dari Manchester City. Harry Maguire dapat peran baru. Harry Maguire tidak masuk ke dalam 26 pemain pilihan dari pelatih Inggris Thomas Tuchel untuk Piala Dunia kali ini. Meski demikian, musim panas nanti tidak akan sepenuhnya jauh dari sepak bola. Menurut laporan dari The Athletic, Harry Maguire dijadwalkan akan tampil sebagai tamu dalam podcast The Rest is Football selama Piala Dunia berlangsung. Gelandang Barcelona segera mendekat ke Monaco. Maka saat semakin dekat dengan pintu keluar dari Barcelona di bursa transfer musim panas tahun ini. Gelandang jebolan La Masia itu diperkirakan akan segera merampungkan kepindahnya ke AS Monaco dalam beberapa hari ke depan. Monaco siap menggelontorkan dana sekitar 18 juta euro atau sekitar 378 miliar rupiah sebagai biaya transfer darinya. Klub Liga Prancis tersebut juga bersedia menambahkan bonus berbasis performa senilai 5 juta euro atau sekitar 103 miliar rupiah. Barcelona sendiri masih berupaya memasukkan klausul penjualan kembali sebesar 20% dalam perjanjian tersebut. Bayer Leverkusen umumkan Carlos Martinez sebagai pelatih. Bayer Leverkusen secara resmi telah mengumumkan bahwa mereka telah menunjuk Carlos Martinez sebagai pelatih kepala yang baru dengan kontrak berdurasi 2 tahun atau hingga musim panas 2028. Pelatih berusia 42 tahun itu menggantikan Kasper Yilmaz yang meninggalkan posisinya di akhir musim kemarin. Carlos Martinez Novel bergabung bersama Bayer Leverkusen dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama klub Liga Prancis yakni Toulouse FC berakhir pada musim panas 2026. Liverpool selangkah lagi datangkan gelandang Blackburn dengan kontrak 2 tahun. Liverpool tengah melakukan negosiasi lanjutan untuk bisa mendatangkan Patrick Vargas, gelandang milik Blackburn, sebagai rekrutan pertama mereka di musim panas kali ini. Vargas yang kontraknya akan habis di akhir bulan diproyeksikan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama Liverpool.
Manchester United siapkan tawaran untuk bintang seharga 80 juta pound sterling. Fokus utama Manchester United saat ini adalah memperkuat lini tengah. Berdasarkan laporan dari jurnalis Italia yakni Gianluigi Longari, MU kini mengincar pemain West Ham United yaitu Matheus Fernandes. West Ham sendiri mematok harga sekitar 80 juta pound sterling untuk sang pemain dan berharap bisa menggandakan investasi mereka yang dikeluarkan di musim panas tahun lalu. Chelsea pagi hari ke Gorilla 1,4 triliun rupiah. Maka Gorilla kabarnya diincar Barcelona dan juga Atletico Madrid. Chelsea memakai sang bek sayap dengan harga yang tinggi mulai 1,4 triliun rupiah. Angka itu lebih tinggi dari nilai pasar ke Gorilla sebesar 50 juta euro. Dan Chelsea memang punya keuntungan sebab si pemain masih terikat kontrak sampai musim panas 2029. Di bawah komando manajer baru Xabi Alonso, diyakini Marco Gorilla masih jadi pemain penting di skuad utama milik The Blues. Penyerang milik Juventus masuk ke radar Nottingham Forest. Luis Openda menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Nottingham Forest menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Penyerang asal Belgia itu berpotensi meninggalkan Juventus setelah menjalani musim yang jauh dari harapan. Nottingham Forest dikabarkan memantau situasi dari Luis Openda bersama Frankfurt dan juga AS Monaco. Peluang transfer semakin terbuka karena klub asal Turin tersebut berencana melakukan perubahan besar di sektor penyerangan. Marcus Rashford jadi rebutan Tottenham dan juga Aston Villa. Marcus Rashford kembali menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan. Barcelona dikabarkan kini lebih memilih mencoba menegosiasikan harga yang lebih rendah atau memperpanjang masa peminjaman ketimbang langsung mengaktifkan klausul senilai 30 juta euro. Kondisi itu membuat Manchester United mulai membuka peluang mendengarkan tawaran dari klub yang lain. Nama Tottenham dan juga Aston Villa disebut sebagai dua klub yang paling serius memantau perkembangan situasi dari Rashford. MU diyakini optimis kedua klub tersebut mampu memenuhi harga yang mereka tetapkan untuk sang pemain. Chelsea tawarkan 50 juta euro untuk Miles Villar. Miles Villar terus menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa setelah tampil impresif bersama AS Roma dalam 2 musim terakhir. Penjaga gawang asal Serbia itu disebut menjadi salah satu target utama Chelsea yang sedang mencari solusi jangka panjang di bawah Mister menjelang musim yang baru. Dalam laporan terbaru mengabarkan Chelsea siap mengajukan tawaran senilai 50 juta euro demi mendapatkan tanda tangan dari kiper Roma tersebut. Chelsea, Arsenal, dan MU berebut Nathaniel Brown. Nathaniel Brown menjadi salah satu nama yang ramai dikaitkan dengan Premier League menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Bek kiri yang dari Frankfurt tersebut dikabarkan masuk ke radar milik Chelsea, Arsenal, dan MU setelah menunjukkan perkembangan besar di Bundesliga. Menurut laporan dari Tim Talk, Arsenal saat ini disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan dari Brown. Mikel Arteta dikabarkan mengagumi kemampuan dari sang pemain yang mampu beroperasi sebagai bek sayap modern dengan kontribusi besar dalam membangun serangan sekaligus menjaga soliditas di lini belakang. Dusan Vlahovic pergi secara gratis. Juventus jajaki Alexander Sørloth. Juventus dilaporkan telah memulai pembicaraan langsung dengan penyerang Atletico Madrid yakni Alexander Sørloth sebagai bagian dari rencana memperkuat lini serang untuk musim depan. Langkah itu dilakukan setelah masa depan dari Dusan Vlahovic di Turin semakin mengarah kepada perpisahan. Klub asal Turin tersebut bergerak cepat mencari opsi yang baru di depan setelah tidak menemukan kesepakatan kontrak dengan Vlahovic. Situasi ini membuat Juventus mulai menyusun strategi dan salah satunya adalah mendatangkan Alexander Sørloth dari Atletico. Diincar Liverpool jadi pengganti Salah, Yan Diomande malah main mata dengan PSG. Liverpool menghadapi tantangan besar setelah kepergian dari Mo Salah di akhir musim, dan salah satu nama yang masuk ke dalam radar milik Liverpool adalah Yan Diomande. Namun sang pemain mengakui bahwa hatinya memiliki kedekatan khusus dengan PSG. Faktor keluarga disebut menjadi alasan utama mengapa klub asal Paris itu memiliki tempat spesial bagi dirinya. Diomande menjadi salah satu pemain muda paling diburu di Eropa setelah tampil sensasional bersama RB Leipzig. Pemain 19 tahun itu mencetakkan 20 gol dalam 33 pertandingan Bundesliga dan menjadi salah satu winger berbahaya dalam kompetisi tersebut.
MU pantau bek milik Newcastle United. Manchester United kini menunjukkan ketertarikan kepada bek Newcastle United yakni Lewisol, pemain muda yang digadang-gadang sebagai salah satu bek kiri paling menjanjikan di Eropa. Meski Manchester United memiliki minat, tim tersebut masih memprioritaskan hal yang lain yang perlu didahulukan. Sementara itu Newcastle mungkin kesulitan mempertahankan Lewisol, terutama dengan ketidakmampuan mereka untuk bisa bermain di kompetisi Eropa musim depan. Setelah resmi datangkan Konate, kini bek Manchester City jadi target utama. Real Madrid terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas. Presiden Florentino Perez disebut membangun skuad yang lebih kuat demi mengembalikan dominasi Los Blancos pada musim depan. Target terbaru adalah Josko Gvardiol. Bek milik Manchester City itu disebut menjadi salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh manajemen Real Madrid. Sang presiden sendiri disebut sangat tertarik mendatangkan pemain 24 tahun tersebut. Apalagi Gvardiol memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, posisi yang menjadi perhatian khusus bagi Madrid setelah sejumlah masalah cedera dan performa yang kurang memuaskan pada musim lalu. Prancis dalam bahaya, gol Amad Diallo tumbangkan Les Blues. Timnas Prancis menelan kekalahan mengejutkan 1-2 dari Timnas Pantai Gading dalam laga uji coba yang digelar di Prancis. Hasil ini menjadi alarm kecil bagi skuad dari Didier Deschamps yang hanya berjarak beberapa hari saja dari putaran final Piala Dunia. Les Blues sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol dari Ryan Cherki. Namun sayangnya tim tamu bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan lewat gol dari Guila Douye dan juga Amad Diallo.